Salam semua jemaat Bapak Ibu, saudara semua. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita mau menyatukan hati kita di dalam ibadah GKI Tibur 29 Maret 2020. Saya percaya dimanapun kita berada, kita akan bersama-sama bersepakat di dalam roh, dan kita akan berdoa bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau dedikasikan ibadah kami ini. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, hidup karena percaya kepadamu. Kami nyatakan iman kami kepadamu Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah tertidur. Engkau adalah Tuhan kami yang menjadi sumber pertolongan kami. Dan hanya daripadamu lah segala sesuatu yang terbaik turun dalam hidup kami. Terima kasih kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini, bahkan di rumah mereka masing-masing, Engkau juga menjagai mereka, melindungi mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup mereka. Segala roh ketakutan yang melanda mereka, bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, penjagaan, damai sejahtera yang dari Tuhan turun bagi setiap kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GKI yang berada dimanapun saat ini berada. Engkau yang ada di rumah, engkau ada yang di dalam, mungkin dalam perjalanan melihat pelayanan online ini. Saudara mestinya mengerti bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini tanggal 29 Maret tahun 2020, kita sedang berada di dalam situasi, kondisi, mungkin fenomena yang terjadi di seluruh dunia, melanda COVID-19. Tapi hari ini kita masih bisa beribadah karena pertolongan Tuhan, mungkin secara online, yang membuat kita untuk lebih lagi bergairah dalam Tuhan.
lebih semangat lagi dalam Tuhan. Mungkin dalam hidup ini engkau mungkin mengalami ketakutan, persoalan apapun, tapi ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Memang dalam hal situasi yang demikian, pandemi ini, bahkan COVID-19 ini membuat orang bertanya-tanya dalam kehidupannya. Kehidupan saudara dan kehidupan saya juga bisa timbul pertanyaan ini. Apakah maksud Tuhan dengan semua kejadian ini? Bahkan semakin berjalan terus sampai ke seluruh dunia melanda ini. Bahkan di Aceh pun sudah diketemukan ada yang terinfeksi, saudaraku. Tapi jangan sampai membuat ketakutan itu menghambat kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun ada timbul dalam pertanyaan, di manakah Allah dalam situasi yang begini? Mengapa Allah tidak membiarkan pandemi ini berhenti, malah berkepanjangan? Apakah Tuhan gak berdaulat lagi? Hal itu bisa terjadi, timbul pertanyaan dalam hidup saudara dan kehidupan saya. Tapi perlu diketahui, gereja mula-mula nggak lepas juga, nggak luput juga dalam persoalan ini. Mereka ditekan, mereka bertubi-tubi dikambing hitamkan oleh kerajaan kaisar pada waktu itu. Sehingga muncullah pertanyaan yang klasik, yang sering kali timbul. Apakah masih Tuhan berdaulat di dalam kondisi yang seperti begini? Pada waktu itu gereja mula-mula masih ada orang yang baru-baru percaya, yang baru ikut Tuhan Yesus percaya. Tapi timbul persoalan yang demikian, membuat orang bisa bertanya-tanya, di mana Tuhan? Tapi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah, dalam kondisi yang demikian, pada waktu gereja mula-mula mengalami siksaan, tekanan, persoalan, masalah, di saat itulah Tuhan mau menyatakan kepada gerejanya. Waktu itu Yohanes, murid Yesus, diberi penglihatan, dan Tuhan sendiri dia berkata, di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8, dalam situasi yang begini, Tuhan mau berkata kepada gerejanya pada waktu itu. Ayat yang ke-8 di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan berkata kepada gereja-gereja yang mengalami masalah persoalan untuk tetap ingat dan percaya bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Yang artinya adalah di tengah-tengah kesulitan apapun ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu adalah penyertaannya. Allah beserta dengan kita, Immanuel, sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu ketakutan menimpa kita. Dan jangan sampai persoalan dan fenomena ini menghentikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang mau menjadi kehendak Tuhan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Dan jangan sampai terhenti. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, yang Tuhan mau dalam gerejanya, dalam setiap hidup orang percaya, yang pertama adalah tetap melakukan mandat misi, yang artinya kita mau berdiri
di hadapan jiwa-jiwa untuk membawa mereka kepada Kristus dan menumbuhkan iman mereka agar mereka semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, dalam fenomena ini jangan sampai maunya Tuhan yang sebenarnya yang harus kita lakukan terhenti dalam hidupmu oleh karena fenomena ini. Saya percaya dalam hal ini, hari-hari ini udah banyak orang yang melihat YouTube, melihat hal-hal ini, mungkin khotbah-khotbah lewat online untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Bukan berarti atau jangan sampai COVID-19 ini menghentikan mandat misi ini untuk kita kerjakan, lakukan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita kepada mereka. Karena dunia ini menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatiran. Sudah banyak orang yang sedih. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan harus pergi mengabarkan kabar baik kepada mereka, mengabarkan Injil Kristus kepada mereka. Dan saya percaya hal ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu terus melakukan amanat agung, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, jangan memberitakan kabar-kabar buruk, apalagi sampai hoax, mengkabarkan hal-hal yang gak benar, yang jelek, atau menjelekkan orang lain, menyalahkan orang lain. Seharusnya gereja Tuhan harus menjadi orang yang membangkitkan iman orang, memberitakan kabar baik kepada orang, memberikan kabar sukacita kepada orang. Itu tugas gereja. Yang kedua, hal yang perlu kita lakukan dalam situasi kondisi ini adalah jangan lupa panggilan kita juga adalah panggilan Alkitabiah atau mandat Alkitabiah, di mana hidup kita harus lebih akrab, harus lebih suka dengan firman Tuhan, di mana Mazmur berkata kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kita harus merenungkannya. Ini menjadi tugas kita. Semakin kita akrab dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, bukan malah lari tinggalkan Tuhan, bukan malah lari kecewa dengan Tuhan, walaupun kondisi ini terjadi. Makanya ada yang berkata begini saudaraku, dalam bahasa Latinnya, coram Deo. Coram Deo itu adalah kita harus memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, sehingga dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Jadi coram Deo artinya saya berdiri di hadapan Tuhan sekalipun saya ada di dalam dunia ini. Berdiri di hadapan Tuhan artinya apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan Alkitabiah, harus sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sehingga dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena panggilan gereja Tuhan adalah untuk taat kepada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan
dan bukan malah sebagai pemberontak. Jadi gereja Tuhan harus berdiri di hadapan Tuhan sendiri, di mana tindakan kita, kelakuan kita sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, panggilan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini adalah panggilan sosial atau social mandate. Di mana social mandate ini adalah peduli dengan sesama manusia. Panggilan kita sebagai gereja Tuhan harus peduli dengan orang lain, nggak egois. Kalau tadi Coram Deo artinya berdiri di hadapan Allah sebagai umat yang harus taat dan setia kepada firman-Nya, maka Coram di dalam panggilan sosial ini kita menjadi orang, yaitu Coram Mundo. Coram Mundo yang artinya berdiri sebagai manusia yang memperdulikan kemanusiaan dalam menjaga kelestarian. Coram Mundo itu artinya adalah berdiri sebagai umat manusia yang peduli kemanusiaan dalam menjaga kelestarian. Jadi kalau kita tadi Coram Mundo adalah berdiri walaupun kita berada di dalam dunia ini, saya juga berhadapan dengan dunia itu sendiri. Artinya hidup kita ini harus peduli kemanusiaan, harus peduli orang lain juga. Mengapa Presiden Jokowi membuat keputusan social distancing? Karena apa, saudaraku? Bukan untuk menjauhkan hubungan antara manusia, tetapi sebenarnya ini menunjukkan untuk peduli dengan sesama. Di tengah-tengah merebaknya virus corona ini, COVID-19 ini yang menakutkan, penularannya begitu cepat sekali. Sekalipun ini ada, kita juga harus ada Coram Mundo yang peduli dengan sesama. Kepedulian dengan sesama itu kita tunjukkan. Jangan sampai orang gara-gara kita, orang-orang lain jadi sakit. Jangan gara-gara kita, orang lain jadi susah. Jadi pemerintah adakan social distancing ini bukan membuat kita untuk berjauhan dengan satu dengan yang lain, tapi untuk peduli dengan orang lain sebenarnya. Bukan berarti kita pembawa sakit ya, bukan berarti kita pembawa sakit, tapi supaya kita peduli dengan orang-orang lain. Mungkin kita nggak sadari di luar sana kita sedang membawa virus itu. Dan kita nggak sadarin kita kuat, dan ketika kita berkumpul, bertemu, membuat orang jadi terdampak, terpengaruh, atau kena virus ini. Jadi itu kenapa? Itu sebabnya kenapa sampai social distancing ini. Supaya kita peduli dengan orang lain. Supaya orang lain juga bisa mengalami kesehatan, damai sejahtera. Jadi Coram Mundo ini, sebagaimana saya hadir di tengah-tengah dunia, harus membawa damai sejahtera, membawa sukacita kepada orang lain, bukan malah membuat orang takut, sakit. Tetapi kita sebagai orang percaya, 3 hal ini perlu kita lakukan, yaitu melakukan amanat agung, mandat misi. Yang kedua adalah kita harus lebih akrab lagi dengan firman-Nya, persekutuan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita sedang berdiri, Coram Deo, berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga perbuatan, tindakan kita, kelakuan kita sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, kita harus mau ada di dalam panggilan social mandate, yaitu peduli dengan sesama. Hari-hari ini mungkin kita ada di rumah, engkau ada di rumah, di kosmu,
Mungkin dimanapun engkau berada, sedang sepertinya di penjara. Tapi itu menandakan kita mau peduli dengan orang lain, supaya orang lain tidak mengalami atau tidak terjangkit dengan virus ini. Kita memutus rantai virus corona ini. Kita ada di rumah, kita ada di kos-kosan untuk memutus rantai ini. Itu artinya kita sedang peduli dengan orang lain. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan harus peduli di dalam hal-hal ketakutan, kekhawatiran ini yang melanda dunia ini. Maka kita sebagai gereja Tuhan harus hadir untuk membawa damai sejahtera, membawa pengharapan, bahkan menjadi terang dan garam dunia, menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari gereja Tuhan, jangan sampai membuat engkau terhenti melakukan misi. Jangan sampai engkau terhenti untuk engkau semakin dekat dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan, bertumbuh dengan Tuhan. Jangan sampai engkau berhenti untuk peduli dengan sesama, peduli dengan orang lain, sekalipun kita masih dalam keadaan social distancing. Ini menunjukkan kita supaya semakin dekat dengan Tuhan, peduli dengan orang lain, tetap melakukan misi, yaitu memberitakan kabar baik, kabar kebenaran kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita hari-hari ini. Jangan menyerah, jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Mungkin kita hari ini gak bertemu secara fisik, secara online kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tetap kuat, tetap semangat, jangan takut, jangan gentar. Tuhan ada beserta dengan kita. Immanuel, Dia ada memegang kendali sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Engkau yang menghadapi masalah persoalan di rumah, masalah apapun, engkau mungkin mengalami sakit penyakit. Kami mau berdoa buat engkau. Mungkin engkau hari ini mengalami kesusahan, ketakutan. Kami mau berdoa buat engkau hari ini. Taruhkan tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa hari ini ya Tuhan, buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Engkau jangkau mereka. Kalau ada mereka yang begitu ketakutan ya Tuhan, terintimidasi menghadapi persoalan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan roh keberanian bagi mereka, berikan damai sejahtera dalam hidup mereka, berikan sukacita dalam hidup mereka. Ingatkan mereka, Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami sampai kepada akhir zaman. Engkau yang memegang kendali dalam setiap situasi apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam situasi hari-hari ini, mungkin social distancing, namun kami percaya itu tidak akan menghentikan kami untuk melakukan amanat agung-Mu. Itu tidak akan menghentikan kami untuk semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Itu tidak menghentikan kami untuk peduli dengan orang lain. Itu sebabnya ajar kami hari-hari ini untuk terus melakukan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, jamah anak-anak-Mu, hiburkan, kuatkan mereka. Persoalan apapun, Engkau berikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi persoalan apapun, Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita juga berdoa buat bangsa kita, buat dunia yang hari-hari ini dalam ketakutan yang luar biasa. Supaya kita berdoa supaya damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa ini sampai bangsa-bangsa lain. Bapa di dalam surga, kami berdoa hari ini, Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan jamah, dan Engkau yang senantiasa memegang kendali bagi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ki Haji Ma'arif. Amin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, berikan Tuhan kepada mereka kemampuan untuk menangani kondisi yang ada di Indonesia ini. Ada banyak masalah yang dihadapi di Indonesia ini, termasuk COVID-19 ya Tuhan. Biarlah berikan hikmat kepada Tuhan petugas-petugas, bahkan Tuhan intelektual, anak-anak Tuhan,
supaya mereka boleh menemukan hal yang terbaik untuk menangani virus ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan khususnya kami berdoa bagi daerah kami Aceh ini, Tuhan berkati, jagai, lindungi kami anak-anak-Mu, jagai daerah ini, provinsi Aceh ini dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau tetap di dalam naungan yang maha tinggi. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita ini, renungan kita hari ini. Mari engkau terima hari ini berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa dan angkat tanganmu menerima berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dimanapun berada. Menyertai engkau dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan bisnis, dalam studi, dalam pelajaran, dalam pelayanan-pelayanan, dimanapun engkau berada. Tuhan serta dengan engkau, dan engkau tetap setia kepadanya. Maka Dia akan menjemput kita menjadi orang-orang yang mewarisi kerajaan surga. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.